Coba kalau saya jadi bupati Batubara. Selesai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya balik ke belakang, lalu saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala bandar, mana kepala kantor, mana kemenak, mana kadis, mana ini, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Bisa. Maka kita angkat pemimpin yang bisa. Memilih pemimpin adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pemimpin memiliki peran besar dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan umat. Oleh karena itu, Islam sangat peduli dengan masalah kepemimpinan dan memberikan tuntunan yang jelas dan rinci tentang bagaimana seharusnya umat Islam memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Allah. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memilih pemimpin, Ustadz Abdul Somad telah menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang baik. Salah satunya adalah pemimpin yang rajin melaksanakan sholat. Mari kita simak penjelasan Ustadz Abdul Somad berikut ini. Waktu Nabi di Makkah, ada dia jadi pemimpin. Waktu Nabi di Makkah, segan orang sama dia. Abu Jahal, Abu Lahab mengejek dia. Sholat dia di samping Ka'bah. Ikat mereka lehernya, mereka siram pakai kotoran onta. Datang anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menolong, saking lemahnya. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan. Abdul Somad ini orang tak segan, orang tak takut. Kenapa sekarang orang tak takut? Karena dia tak ada kekuasaan. Coba kalau saya ada kekuasaan, pasti orang takut sama saya kan? Betul atau tidak? Saya jadi imam tadi sholat subuh, Allahu Akbar. Selesai subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kalau selesai sholat, maaf, andai bapak ibu makmum di belakang, saya jadi imam. Nabi selesai sholat, dia menghadap ke jamaah. Dia tanya satu-satu, Asy'idun fulan, Asy'idun fulan, Asy'idun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Begitu. Bapak yang sholat imam subuh tadi, ada yang berani bertanya ke makmum begitu? Ada? Saya tak berani. Tak berani. Belum pernah seumur hidup saya jadi imam, saya tanya, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada kekuasaan. Tak berani saya tanya. Kalau saya tanya, mana si anu? Dia tak ada Ustaz. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya jadi bupati Batubara. Selesai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya balik ke belakang, lalu saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala bandar, mana kepala kantor, mana kemenak, mana kadis, mana ini, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Bisa. Maka kita angkat pemimpin yang bisa sholat, bukan somat. Sholat. Angkat pemimpin yang bisa jadi imam sholat. Tak bisa sholat maghrib Pak Ustadz, tak apa-apa, sholat zuhur aja dulu. Mana tahu nanti terpilih pemimpin, tak bisa dia sholat maghrib, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur, bapak-bapak pun jangan ketawa-ketawa aja, rupanya suruh jadi imam tak juga bisa. Kalau mau latihan, jangan langsung sholat maghrib, tapi sholat zuhur. Sholat zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Mana tahu orang kita baca apa? Pantainya tegak lama-lama. Habis itu datang orang bertanya, lama betul kau tegak tadi? Iya. Apa yang kau baca? Qul huwallah. Kenapa lama betul? Ku baca 10 kali, ku ulang lagi. Nanti udah mental agak-agak kuat, barulah baca ayat agak panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biarkan dulu makmum baca Fatihah, karena dia mau baca Fatihah di belakang. Sudah selesai baru baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masya Allah. Selesai sholat ditanya orang, aku tadi penasaran betul ayat apa yang dibaca Pak Upati ini. Rupanya kulhu juga.
Kenapa ayat itu yang Bapak baca, Pak? Aku pernah membaca sebuah hadis. Ada seorang sahabat Nabi, setiap sholat ayatnya kulhu kulhu kulhu. Ketika ditanya, mengapa ayatmu kulhu tak pernah berubah? Uhibbuha, aku cinta kepada kulhu Allah. Apa kata Nabi? Hubbuka iya ada ghalakal jannah. Cintamu kepada kulhu Allah membuat engkau masuk surga. Makin yakin tentang kulhu Allah nih kan? Nah, nanti kulhu Allah lagi ada. Nah, kalau takut gitu. Ini jadi imam dibaca surat panjang-panjang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Begitu sampai di tengah tak nampak tepian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang keberapa dia? Datang kawan di belakang, kul huwallah aja lagi. Kul huwallah. Jadi pilihlah pemimpin yang bisa sholat. Ini kan negara demokrasi, ini kan negara Pancasila, ini kan bukan negara Islam. Betul. Salahkah orang Islam memilih pemimpin yang bisa sholat? Apa salahnya? Dalam dunia demokrasi one man one vote. Bahasa batubaranya one man one choice. Satu orang satu suara. Satu orang memilih satu suara. Kalau di negeri ini ada orang banyak, lalu orang banyak memilih satu suara, satu suara, satu suara, satu suara, satu suara, satu suara. Dan kalian memilih pemimpin yang sholat. Ada yang tak sholat, ada yang sholat. Siapa yang menang? Yang sholat apa yang tak sholat? Yang sholat. Yang paling bahaya, orang yang sholat memilih yang tak sholat. Mengapa bisa terjadi? Karena money politik. Money, duit politik. Dikasihnya sembako 2 bungkus, selesai. Tapi insya Allah orang Kabupaten Batubara, orang apa namanya, Indrapura, jangankan sembako, duit 100.000 pun tak laku di sini, ya kan? Saya sebar 100.000, pilih saya. Pak, 100.000 tak laku di sini. Kami duit kami banyak, sawit kami lebar. Tengok sawit. Sawit siapa tuh? Mana aku tahu tas punya siapa? Pokoknya lebar sini. Sawit tak laku. Oh kalau gitu ku naikkan 300, tak laku. 500, tidak. 1 juta. Ah itu banyak tuh Pak. Agak berpikir juga Pak, 1 juta nih Pak. Langsung mereka telepon Ustadz Somad di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad, betul tak salah lagi. Ini Ustadz ada pula orang ngasih 1 juta. Gimana nih Pak Ustadz? Haram. Kan udah aku sampaikan kemarin waktu di Indrapura. Sekali haram. 1 juta haram. 1 juta Pak Ustadz, haram. Nanti aku transfer 50% untuk Ustadz. Ulama tak sepakat mungkin. Ada beberapa mazhab tentang masalah ini. Berapa mau kau kirim? 50.000 Pak Ustadz, haram. 500 Pak Ustadz, makruh. Kalau ada ustadz macam itu ustadz hantu. Nah, saudara seiman, itulah tadi penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang salah satu kriteria pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang diminta, apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang bertujuan semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkat pula pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memuji diri sendiri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelak akhirat, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.